Thanks for join Bernard Simamora Tutorial. Channel ini menyajikan berbagai macam video materi hukum. Subscribe, like, and share. Selamat menyaksikan. Pengantar Ilmu Hukum, PIH. Topik ke-84 dari 90 topik. Pengantar Hukum Agraria, bagian ketiga. Pemerintah Indonesia membentuk Panitia Agraria yang mengalami beberapa kali pergantian, yakni Panitia Yogyakarta, 1948, Panitia Agraria Jakarta, 1951, Panitia Suwahyo, 1955, Rancangan Sunarjo, 1958, dan Rancangan Sujarwo, 1960. Pembentukan panitia tersebut diusung untuk menghasilkan sebuah hukum agraria yang berjiwa keindonesiaan. Setelah melalui proses selama 12 tahun, akhirnya terbitlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, biasa disebut UPA, yang disahkan dan diundangkan sebagai induk dari hukum agraria Indonesia. Dengan berlakunya UPA, berarti telah dicabut segala peraturan hukum agraria kolonial yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu 1. Agraris Wet, Stadsblad 1870 nomor 55, sebagai yang termuat dalam pasal 51, Wet op de Stadsinrichting van Nederlands Indie, Stadsblad 1925 nomor 447, dan ketentuan dalam ayat-ayat lainnya dari pasal itu. 2. Domeinverklaring, tersebut dalam pasal 1, Agraris Besluit, Stadsblad 1870 nomor 118. Algemene Domeinverklaring, tersebut dalam Stadsblad 1875 nomor 119a, Domeinverklaring untuk Sumatera, tersebut dalam pasal 1 dari Stadsblad 1874 nomor 94f, Domeinverklaring untuk Residenan Manado, tersebut dalam pasal 1 dari Stadsblad 1877 nomor 55, Domeinverklaring untuk Residenti Zuideren Oostrafdeling van Borneo, tersebut dalam pasal 1 dari Stadsblad 1888 nomor 58. 3. Koninklijk Besluit tanggal 16 April tahun 1872 nomor 29, Stadsblad 1872 nomor 117, dan peraturan pelaksanaannya. 4. Buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotek yang masih berlaku pada mulai berlakunya undang-undang ini. Salah satu dasar pertimbangan dalam merumuskan UPA ini adalah bahwa hukum agraria tersebut harus pula merupakan pelaksanaan daripada Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, ketentuan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Manifesto Politik Republik Indonesia, sebagai yang ditegaskan dalam pidato Presiden tanggal 17 Agustus tahun 1960, yang mewajibkan negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara gotong royong. Sebagai implementasi dari ketentuan dalam pasal 33 ayat 3, Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara sebagai penguasa bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia, maka dalam pasal 2 ayat 2, UPA telah ditentukan bahwa hak menguasai dari negara yang dimaksud adalah memberi wewenang untuk 1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut. 2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, dan 3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Adapun tujuan pembentukan UPA ini dijelaskan dalam pasal 2 ayat 3. Yakni bahwa wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur. Hak-hak atas tanah berdasarkan pada hukum barat yang pernah berlaku adalah sebagai berikut. 1. Hak eigendom, yaitu hak untuk dengan bebas mempergunakan suatu benda sepenuh-penuhnya dan menguasai seluas-luasnya asal saja tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan umum yang ditetapkan oleh instansi, kekuasaan, yang berhak menetapkannya, serta tidak mengganggu hak-hak orang lain. Diatur berdasarkan pasal 570 BW. 2. Hak obstel, yaitu hak untuk mempunyai rumah, bangunan atau tanam-tanaman di atas tanah orang lain. Hak ini diberikan berdasarkan Stadsblad 1872 nomor 124 untuk paling lama 30 tahun. 3. Hak erfpach, adalah hak benda yang paling luas yang dapat dibebankan atas benda orang lain. Pasal 720 BW menyebutkan bahwa pemegang erfpach mempunyai hak untuk mengusahakan dan merasakan hasil benda itu dengan penuh. 4.
Hak sewa. Gubernur Jenderal berwenang menyewakan lahan negara bagi kepentingan perkebunan untuk masa 20 tahun. 5. Hak pakai. Hak ini diberikan kepada gereja-gereja atau badan-badan sosial untuk jangka waktu tertentu. Diatur oleh Pasal 821 BW. 6. Hak pinjam. Diatur oleh Statsblad 1940 nomor 427 seperti untuk keperluan rumah sakit yang dapat subsidi. Untuk menunjukkan kepemihakan terhadap rakyat dalam pengaturan upah ini, dapat dilihat dalam pasal 11 dan 13. Dari berbagai ketentuan dasar tersebut, selanjutnya upah juga menentukan mengenai hak-hak masyarakat atas tanah yang dapat dibedakan menjadi 1. Hak milik, pasal 20-27. 2. Hak guna usaha, pasal 28-34. 3. Hak guna bangunan, pasal 35-40. 4. Hak pakai, pasal 41-43. 5. Hak sewa untuk bangunan, pasal 44-45. 6. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan, pasal 46. 7. Hak-hak atas tanah yang bersifat sementara, pasal 53, yakni hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa tanah pertanian. 8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara. Terdapat dua hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat yaitu, 1. Karena sifatnya, yakni merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meski mengalami keadaan yang bagaimanapun juga, masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan kadang-kadang malah menjadi lebih menguntungkan. 2. Karena fakta, yaitu suatu kenyataan bahwa tanah itu, a. merupakan tempat tinggal persekutuan hukum, b. memberikan penghidupan kepada persekutuan hukum, c. merupakan tempat tinggal kepada dayang-dayang pelindung persekutuan hukum serta kepada roh para leluhur persekutuan hukum, d. merupakan tempat di mana para warga persekutuan hukum yang meninggal dunia dikuburkan. Hubungan yang erat dan bersifat religio-magis menyebabkan persekutuan memperoleh hak untuk menguasai tanah dimaksud, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, juga berburu terhadap binatang-binatang yang hidup di situ. Kemudian muncul pengertian hak ulayat, beschikingsrecht, yakni hubungan masyarakat hukum dengan tanah wilayahnya yang timbul karena adanya dua macam dasar, ialah dasar kemasyarakatan dan dasar perekonomian, di samping dasar yang diakibatkan oleh cara berpikir manusia Indonesia yang bersifat religio-magis. Jadi hak ulayat adalah nama yang diberikan pada lembaga hukum dan hubungan hukum konkret antara masyarakat-masyarakat hukum adat dengan tanah dalam wilayahnya yang disebut tanah ulayat. Hak ulayat sendiri dipengaruhi juga oleh kekuasaan kerajaan-kerajaan dan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Pengaruh-pengaruh ini dibedakan menurut sifatnya, ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Pengaruh menguntungkan pada umumnya berwujud sebagai perlindungan ataupun penegakan hak ulayat suatu persekutuan terhadap tanah wilayahnya, sedangkan pengaruh yang merugikan dijumpai dalam 3 wujud, yaitu, 1. Perkosaan, seperti pengambilan tanah wilayah, tanah, wewengkon, persekutuan untuk keperluan raja. 2. Perlunakan, seperti sistem appanage, yaitu sistem pemberian tanah-tanah oleh raja kepada pejabat-pejabat kerajaan tertentu sebagai tanah jabatan. 3. Pembatasan, seperti keharusan menanami tanah-tanah dengan tumbuh-tumbuhan yang diperlukan raja atau pemerintah kolonial. Apakah yang menjadi objek hak ulayat yang merupakan hak persekutuan? Yang menjadi hak ulayat, objek ulayat adalah 1. Tanah, 2. Air, 3. Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar, 4. Binatang yang hidup liar, harus diperhatikan bahwa hak perseorangan atas tanah, dibatasi oleh hak ulayat. Sebagai warga persekutuan tiap individu mempunyai hak untuk 1. Mengumpulkan hasil-hasil hutan, 2. Memburu binatang liar, 3. Mengambil hasil dari pohon-pohon yang tumbuh liar, 4. Mengusahakan untuk mengurus suatu kolam ikan. Hak milik atas tanah dari seorang warga persekutuan yang membuka dan mengerjakan tanah itu pengertiannya adalah bahwa warga yang mendiami tanah itu berhak sepenuhnya atas tanah tetapi dengan ketentuan wajib dihormati. 1. Hak ulayat persekutuan hukum, 2. Kepentingan-kepentingan orang lain yang memiliki tanah, 3. Peraturan-peraturan adat seperti kewajiban memberi izin ternak orang lain masuk dalam tanah pertaniannya selama tanah itu tidak dipagari. Menurut Erman Raja Guguk, beberapa hak-hak adat atas tanah yang dikenal antara lain, 1. Hak milik. Hak ini memberikan kebebasan penuh kepada pemiliknya dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hak persekutuan. Pemiliknya mempunyai segala hak untuk melakukan transaksi atas tanah. Di mana hak persekutuan masih kuat, maka adalah terlarang untuk mengalihkan hak milik kepada orang luar persekutuan. 2. Hak memungut hasil, adalah hak yang diperoleh dengan persetujuan kepala persekutuan, untuk mengolah sebidang tanah, untuk satu atau beberapa kali panen. 3. Hak pakai,
adalah hak mengolah tanah dan memungut hasil yang diperoleh dari tanah pertanian orang lain. 4. Hak gadai dan hak sewa. Itulah materi topik ke-84 pengantar ilmu hukum. Channel ini akan sangat membantu para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, dan sebagai wawasan bagi masyarakat umum. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.